Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti biasa ini hari Sabtu, jadi kita akan melakukan sesi Q&A menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang kemarin bertanya di Instagram. Jadi sebelum kita mulai masuk ke Q&A, sebenarnya ada pengumuman yang sangat luar biasa menarik nih untuk update dari proyek kita sendiri yang mana adalah Chainloads. Yang tentu banyak dari kalian juga mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang kabar terkininya. Dan sebenarnya nih guys, di balik layar kami sudah melakukan banyak sekali nih kerjaan-kerjaan yang sangat-sangat sibuk dan sangat-sangat banyak sekali yang kami fokus dan prioritaskan. Dan mungkin kalian tidak terlalu melihat ini di server Discord atau mungkin di YouTube itu sendiri. Jadi kami akan bagikan ini ke kalian sekarang. Untuk yang pertama itu, untuk tim Axie Infinity kita sangat-sangat bagus nih timnya. Jadi kita punya jauh lebih dari 100 Axies yang kita punya dengan sekitar 23an tim yang berbeda. Dan dalam minggu-minggu ke depan ini, kami sedang ingin merekrut lebih banyak lagi gamers yang akan bermain Axie Infinity, di mana nanti kami ingin tujuannya untuk memiliki double dari angka yang ini. Bisa double lebih banyak, berlipat ganda. Jadi untuk kalian yang tertarik nih untuk bergabung menjadi pemain Axie Infinity, kalian ingin menjadi scholars, kalian bisa masuk ke server Discord Chainloads. Nanti ada bagiannya Axie Infinity di sebelah kiri, terus nanti kalian masuk ke bawahnya ada bagian untuk kalian apply. Nanti akan dibantu oleh Lausche Verdi di sana untuk bisa kalian bergabung menjadi salah satu pemain Axie Infinity di tim Chainloads. Kemudian untuk selanjutnya, yang kedua itu dari GameStar Atlas. Jadi guild kita Chainloads sudah membeli kapal yang namanya Calico Guardian. Jadi ini bahkan harganya tuh luar biasa mahal guys, sampai $50.000. $55.000 tepatnya waktu kita beli kemarin, dan hanya ada kalau tidak salah sekitar 2 kapal berbeda, jenis yang berbeda yang lebih besar daripada kapal ini sendiri. Jadi sebenarnya guild Chainloads sudah siap dengan kapal Calico Guardian ini untuk kemudian membangun armada kita sendiri nanti di game. Kita bisa mulai membangun dominasi metaverse di mana kalian para gamers profesional di guild Chainloads bisa saling bahu-membahu untuk membangun dominasi kita, untuk bisa mencari resources yang lebih banyak, dan kemudian kita mulai bisa membangun nanti bahkan beli lebih banyak kapal lagi, mungkin lebih besar atau mungkin yang lebih kecil yang mungkin kalian bisa mainkan juga sendiri. Kemudian untuk saat ini kapal Calico Guardian ini sedang kita staking. Jadi kapal ini sendiri sudah menghasilkan penghasilan pasif detik ini. Sekarang juga kita menghasilkan penghasilan dalam bentuk token Atlas. Lalu setelah itu dari Axie Infinity sudah, dari Star Atlas sudah, kita punya kabar juga untuk banyak game berikutnya yang akan kita masuki juga. Salah satunya adalah Illuvium. Kita akan mulai masuk dan mulai terlibat dengan game Illuvium. Kemudian masih ada ratusan atau bahkan malah ribuan game-game lain yang berbeda-beda yang Chainloads nanti guildnya ini akan datangi, dan kita bisa mulai bermain dengan para gamers di Chainloads mulai dalam tahun-tahun yang mendatang juga dan bulan-bulan yang mendatang juga. Jadi akan ada banyak sekali nih guys, aset-aset NFT yang akan kita beli, aset-aset digital yang akan kita beli, aset gaming yang akan kita beli, dan semua aset kekayaan yang kita miliki di dalam treasury Chainloads itu akan menjadi bagian dari kepemilikan kalian juga, hanya dengan kalian memegang token glory. Jadi untuk mendapatkan exposure itu kalian tinggal membeli token glory. Jadi setiap satu token glory yang kalian pegang, kalian memegang sepemilikan atas aset treasury yang kita pegang. Dengan memegang token glory, kalian memegang sebagian dari tim Axie Infinity. Dengan memegang token glory, kalian memegang sebagian dari Illuvial, dari aset-aset yang ada di Illuvium. Kalian memegang dari kapal-kapal yang ada di Star Atlas, dan banyak sekali nanti NFT dan aset lain yang akan kita miliki di dalam treasury. Jadi kalian bisa beli token glory, dan yang menarik adalah kemarin kabar terkininya kan glory sedang trading di Uniswap. Sekarang sudah tidak hanya di Uniswap aja, kita sudah trading di DEX lain. Ada QuickSwap dan juga ada SushiSwap. Jadi keduanya ini adalah DEX lain selain Uniswap yang juga ada di jaringan Polygon. Jadi kalau kalian mau beli dengan token glory, pilihannya tidak hanya satu di Uniswap. Kalian bisa masuk ke jaringan Polygon, kalian bisa pilih antara Uniswap atau QuickSwap atau yang SushiSwap. Nah, ini kan kita ngomongin soal DEX. Selain DEX, kita juga sedang melakukan pendekatan kepada beberapa centralized exchange atau exchange yang terpusat, di mana kita sekarang sedang ngobrolin dengan sekiranya ada 5 yang kita bicarakan dengan sekarang, dan nanti akan ada lebih banyak lagi yang sedang kita bangun kesepakatan untuk bisa melisting token glory. Jadi seperti yang kalian sudah tahu guys, banyak sekali nih perkembangan yang sangat menarik, dan kami tim di Chainloads itu di balik layar bekerja keras, sangat keras sekali untuk bisa memajukan integrasi dari guild Chainloads itu sendiri, supaya kalian nanti para gamers yang ada di Indonesia bisa ikut terlibat juga di ajang metaverse yang dominasinya semakin mengglobal juga. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian mau gabung dengan server Discord Chainloads, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Kalian bisa langsung gabung ke sana, terus langsung kalian bisa gabung ngobrol dengan kami semua yang ada di sana. Kalian tinggal cek channelnya yang berbeda-beda ada di sebelah kiri untuk tahu lebih lanjut tentang pengumuman, tentang cara memulai, cara membeli token, dan lain sebagainya. Jadi kiranya itu guys yang bisa kami bagikan untuk update Chainloads hari ini dengan token glory-nya. Kita bisa masuk ke langsung pertanyaan Q&A mulai dari yang pertama. Mulai dari yang pertama, ini adalah pertanyaan dari FR Pradesta. Dia bertanya, Min, apakah kalau kita upload NFT di blockchain satu, terus upload di blockchain lain boleh?
Sangat boleh, kalian bisa tinggal upload NFT di blockchain yang satu atau di blockchain yang lain. Seperti contohnya OpenSea sudah mengintegrasikan selain hanya di Ethereum, mereka juga mengintegrasikan di jaringan Polygon. Dimana nanti kalau kalian sudah minting di yang Ethereum mainnet di OpenSea, kalian juga bisa minting di jaringan Polygon yang ada di OpenSea. Jadi sama halnya dengan blockchain-blockchain lain, sama halnya dengan marketplace lain yang mungkin ada di jaringan blockchain berbeda. Entah itu Solana atau bahkan yang lain-lainnya juga yang ada. Jadi sangat boleh dan kalian bisa lakukan itu, tinggal kalian pilih nanti integrasinya mana yang sudah didukung oleh blockchain tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dari Wakit Rianto. Ini paling sering tanya ini. Pertanyaannya bagus-bagus jadi sering masuk di Q&A. Dia bertanya, apakah Moonbeam sama kayak BSC yang notabene hanya copy paste-nya Ethereum? Sebenarnya ada kemiripan terkait Kopas, tapi sebenarnya sangat berbeda juga. Ada beberapa hal yang kontras antara Moonbeam dan BSC. Jadi kalau BSC itu memang mereka hasil fork langsung dari salah satu klien Ethereum, dan mereka memang memiliki sumber kode yang sama persis, dan mereka benar-benar aplikasinya hanya copy paste dari yang apa sudah ada di Ethereum akan ada di BSC juga. Namun berbedanya dengan Moonbeam, Moonbeam itu merupakan pembangunan blockchain yang mulai dari kerangka kerja Substrate. Jadi Substrate ini adalah kerangka kerja yang dipakai di dalam ekosistem Polkadot. Begitupun juga yang ada di ekosistem Kusama karena mereka sama. Jadi dengan Substrate ini sebenarnya Moonbeam merupakan sebuah proyek blockchain yang luar biasa, yang sama sekali baru. Jadi mereka memiliki sumber kode yang berbeda dengan Ethereum, dan mereka juga memiliki beberapa dukungan coding yang juga berbeda daripada Ethereum itu sendiri. Tapi kalau kita bisa membicarakan ini terkait dengan Ethereum Polkadot, Moonbeam itu memiliki kompatibilitas yang sangat bagus dengan EVM, yang mana EVM itu mesin virtual Ethereum. Karena seperti yang kita tahu, seperti yang sering kita bagikan di channel YouTube Republik Rupiah, si Dr. Gavin Wood itu kan merupakan salah satu arsitek desainnya untuk blockchain Ethereum. Jadi dia mengerti sekali terkait teknis yang ada di Ethereum, dan dia membantu tim yang ada di Moonbeam untuk membangun sebuah blockchain yang sangat kompatibel dengan Ethereum. Jadi Moonbeam itu memiliki keunggulan yang lebih daripada sekadar BSC yang hanya copy paste dari klien Ethereum, karena dia memiliki backingan dari Gavin Wood sendiri, arsitek desainnya Ethereum. Jadi apapun aplikasi yang ada di Ethereum, apapun dApps atau wallet atau integrasi lain yang ada di Ethereum, bisa kalian pindahkan, kalian labuhkan, kalian transfer ke Moonbeam dengan luar biasa mudah. Tapi Moonbeam itu lebih dari itu. Moonbeam tidak hanya bisa mentransfer Ethereum, Moonbeam juga memiliki banyak keunikan lain yang dimiliki oleh Substrate, yang dimiliki oleh ekosistem Polkadot itu sendiri. Jadi kalau mau kita singkat, untuk kalian yang mungkin tadi masih bingung kita ngomongin apa, Moonbeam itu adalah gerbangnya untuk para komunitas Ethereum masuk ke dalam ekosistem Polkadot. Jadi Moonbeam adalah gerbangnya di mana kalian bisa masuk ke ekosistem Polkadot, dan ada banyak sekali tawaran yang lain di sana, di mana salah satunya itu interoperable. Jadi bisa berkomunikasi dengan blockchain-blockchain lain yang terhubung di relay chain-nya Polkadot. Kalau kalian mau tonton lebih lanjut tentang Moonbeam, kami sudah buatkan videonya khusus tentang Moonbeam dan Moonriver. Jadi kalian bisa tonton langsung videonya di channel YouTube Republik Rupiah untuk memahami lebih lanjut tentang teknisnya seperti apa, tokenomics seperti apa, dan perkembangan mereka ke depannya seperti apa. Kurang lebih itu yang bisa kami bagikan untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga itu pertanyaan dari KB User Not Found. Dia bertanya, adakah kemungkinan kripto terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah US, Amerika Serikat maksudnya? Ya, jadi itu adalah tujuan akhirnya dari sebuah kripto. Itu adalah tujuan yang ultimate, end goal-nya, kita pengen ke sana. Tapi untuk saat ini kita masih belum sampai titik itu. Kita masih jauh dari titik itu. Jadi hal yang perlu kita perhatikan adalah saat ini orang-orang itu memandang aset kekayaan mereka dengan denominasi dolar Amerika Serikat, di mana USD itu menjadi patokan. Misalkan kita punya Bitcoin, kita pasti nanyanya Bitcoin itu berapa harganya dalam US dollar. Kita punya Ethereum, kita pasti nanyanya Ethereum kita punya berapa dalam nilai US dollar. Kalau harganya turun, kita pasti ngelihatnya dalam US dollar, dalam dolar Amerika Serikat. Jadi semua patokan secara global saat ini, mayoritasnya itu kita pakai US dollar atau dolar Amerika Serikat. Jadi kita tidak bisa terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah AS, kecuali memang kita nanti memandang dari perspektif yang sama sekali berbeda, di mana kita memandang perspektif dari sisi Bitcoin, di mana Bitcoin menjadi denominasinya daripada hanya dolar Amerika Serikat itu sendiri. Contohnya nih, ada contoh perusahaan si MicroStrategy. MicroStrategy itu kan terkenal, tapi terkenalnya sebenarnya lebih karena si Michael Saylor kan, CEO-nya atau pendirinya juga yang kemudian
sangat pro dengan Bitcoin. Dimana setiap kali kita lihat ya kabar-kabar dari mereka tuh pasti beli Bitcoin. Mereka beli Bitcoin, terus mereka umumkan di Twitter. Terus setiap kali mereka ada duit, mereka beli Bitcoin lagi. Jadi kelihatan dari si figur Michael Saylor ini, perusahaan MicroStrategy itu merupakan salah satu yang mendenominasikan aset kekayaan mereka dalam Bitcoin. Contohnya nih ya, MicroStrategy itu adalah perusahaan yang menawarkan jasa software. Jadi software mereka tuh salah satunya ada kegunaan produk untuk analisis data. Nah, si MicroStrategy ini dengan perusahaan mereka, setiap kali mereka ada aliran dana masuk, itu mereka kan seperti biasa ya, perusahaan kan pasti harus bayar biaya operasi, mereka harus menggaji karyawan dan lain-lain. Tapi setelah semua biaya operasi dan biaya keberlangsungan untuk perusahaan itu sudah selesai, duit yang tersisa mereka masukkan ke Bitcoin. Mereka tumpuk Bitcoin. Jadi duit mereka tuh nggak didiemin dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Dimana kan orang perusahaan-perusahaan secara tradisional kan pasti ada sisanya dalam dolar, ya udah didiemin dalam dolar. Tapi mereka mereka konversikan menjadi Bitcoin. Mereka beli Bitcoin, mereka tumpuk Bitcoin. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sering mereka sebut sebagai the Bitcoin Standard gitu kan. Jadi ini merupakan standarnya Bitcoin, dimana perusahaan mulai memandang denominasi aset kekayaan mereka dalam bentuk Bitcoin, bukan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Jadi sampai nanti orang-orang secara global, perusahaan, entitas secara global memandang semua aset kekayaan mereka dalam denominasi dolar, dalam denominasi Bitcoin, maka kita tidak mungkin bisa melihat pasar kripto terlepas dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Jadi untuk saat ini, kita hanya bisa memandang itu sebagai tujuan akhirnya nanti, yang ultimate-nya kita mau menuju ke arah mana. Tapi kalau untuk apakah sudah bisa kita saksikan sekarang, masih belum. Kita masih belum sampai tahap di sana. Kita masih belum sampai level adopsi yang sedemikian besarnya. Pertanyaan keempat, ini pertanyaan dari Lintang Ain. Dia bertanya, kripto-kripto hard fork seperti Bitcoin Cash, Ethereum Classic, apakah sudah mentok perkembangannya? Kemungkinan besar kalau memang selama tahun lalu 2021 kita tidak melihat pertumbuhan yang luar biasa, ya kemungkinan besar mereka hanya akan tetap menjadi tidak relevan seiring waktu. Kenapa? Karena kita melihat sejarahnya Bitcoin Cash, Ethereum Classic, dan kawan-kawan itu memang merupakan proyek hasil fork dari Bitcoin yang asli dan Ethereum yang asli. Dan itu terjadi karena dulu ada pertikaian di masa lalu, di mana komunitasnya, kalau yang Ethereum ya, itu kan pernah kena hack salah satunya DAO mereka yang besar itu, kemudian kecuri banyak, ada aset Ether. Nah, saat itu kemudian ada pertentangan, apakah mereka akan melakukan fork, apakah mereka akan meninggalkan, atau mereka akan berpaling kembali ke asetnya yang sebelum dicuri itu, sebelum dihack. Nah, kalian bisa nonton lebih lanjut nih nanti videonya, kalian bisa nonton di channel kami YouTube Rupiah, ada tuh tentang sejarahnya Ethereum menjadi Ethereum Classic, kenapa terpisah, kemudian ada juga tentang Bitcoin yang kenapa ada banyak, ada Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Satoshi, dan lain-lain. Nah, nanti kalian bisa nonton itu untuk paham latar belakang sejarahnya kenapa. Tapi untuk sekarang kita bisa pahami nih, karena pertikaian zaman dulu, kemudian di masa lalu itu komunitasnya mulai pertentangan, mereka ada beberapa pihak yang berbeda. Sekarang kita lihat nih, bertahun-tahun setelah kejadian itu, kita kan bisa melihat hanya Bitcoin dan Ethereum yang tetap stay di top 1 dan peringkat kedua, di mana yang lainnya itu semakin turun peringkatnya. Dominasinya semakin berkurang, market cap-nya juga tidak bertumbuh besar. Jadi kita hanya bisa melihat bahwa mereka tuh semakin tidak relevan seiring waktu. Jadi seiring waktu kita lihat bertahun-tahun nih, komunitasnya sudah menentukan mana proyek yang sebenarnya, mana memang yang ingin mereka adopsi dan gunakan. Seperti Bitcoin dan Ethereum yang sudah, itu yang akan mereka gunakan, itu yang menerima adopsi nyata, dan itu yang kita bisa lihat selama bertahun-tahun berikutnya. Yang seperti Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ethereum Classic, itu ya tidak ada banyak hal lain yang bisa mereka tawarkan, karena memang tidak ada pertumbuhan signifikan dari developers, tidak ada pertumbuhan signifikan dari hal yang lainnya juga, itu hanya hasil dari pertikaian di masa lalu. Jadi yang hanya kita bisa lihat sekarang, seiring waktu nanti semakin tidak relevan mereka. Proyek-proyek hasil fork ini hanya ya tidak punya hal lain yang mereka tawarkan selain hanya sebagai produk hasil fork. Jadi ya memang hanya sampai situ sih, tidak ada banyak hal lagi yang bisa kita perhatikan untuk kedepannya. Sekarang kalau kita lihat di CoinGecko itu ya memang mereka hanya tetap ada di sana karena masih ada whales, sama ada orang yang masih trading juga sih karena ditawarkan juga di exchange. Tapi selain itu ya tidak banyak hal lain yang bisa kita perhatikan dari mereka. Oke, sekarang pertanyaan yang kelima dari Oka Putra 19. Dia bertanya, aplikasi atau website untuk tracking portofolio min dengan metode DCA. Ya, dengan metode DCA atau metode lain apapun kita bisa menggunakan Blockfolio yang sekarang namanya FTX. Kalian tinggal pakai HP, kalian tinggal download Blockfolio, ya sekarang namanya di Play Store FTX sih. Sama di Android, di Apple Store kalian juga bisa temukan aplikasi ini. Nanti kalian tinggal download, terus yang bisa kalian lakukan adalah kalian menghubungkan alamat exchange yang kalian gunakan untuk membeli atau menjual aset kripto kalian. Nanti kalau sudah terhubungkan, itu langsung melacak semua pembelian kalian secara otomatis. Tapi kalau kalian ingin lebih banyak privasi, kalian tidak ingin terlacak aset
secara otomatis. Kalian bisa juga tidak perlu menghubungkan exchange, tinggal kalian masukkan secara manual. Misalkan hari ini saya habis beli 5 Bitcoin, terus saya tinggal buka FTX di HP, terus saya masukkan habis beli 5 Bitcoin pada tanggal 29 Januari. Terus nanti akan terlacak seiring waktu setelah kalian beli, setelah kalian jual, asalkan kalian up to date aplikasi Blockfolio FTX-nya, nanti akan menunjukkan kalian profit berapa persen dalam seminggu, kalian loss berapa persen dalam sehari, atau dalam jangka waktu yang berbeda dan dalam persentase yang berbeda. Kalian bahkan bisa pilih sendiri mau dalam dolar Amerika Serikat, dalam rupiah Indonesia, atau bahkan dalam mata uang lainnya yang ada di sini. Selain Blockfolio FTX, kalian juga bisa pilih Delta. Yang Delta ini sendiri saya belum pernah coba pakai, tapi ada beberapa teman saya yang pakai juga Delta, dan kata mereka juga cukup menarik, sama seperti Blockfolio FTX. Jadi di antara yang Blockfolio FTX dan Delta, kalian bisa pilih aja salah satunya nanti mana yang paling cocok untuk kalian, tinggal kalian download, terus kalian bisa lacak portofolio dari sana. Oke, untuk pertanyaan yang ke-6, ini pertanyaan dari Zidni ASDQ. Dia bertanya, tim RR udah ada proyek NFT belum? Kalau belum, apakah akan ada bikin NFT juga? Belum ada untuk saat ini, kecuali NFT yang kemarin anggota pendiri RR. Tapi selain itu belum ada proyek NFT lain yang kita bikin. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian ada ide-ide menarik nih di mana komunitas Republik Rupiah bisa membuat proyek NFT yang menarik? Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah, nanti kita bisa ngobrolin lebih lanjut. Atau malah lebih bagusnya kalian gabung ke server Discord, nanti kita langsung ngobrol di sana di chat umum atau di pertanyaan. Kalau menurut kalian ada ide bagus terkait proyek NFT yang bisa kita bangun bersama komunitas Republik Rupiah, silakan aja kalian share dengan kami. Nanti bisa kami pertimbangkan dan kita bisa ngobrolin lebih lanjut. Tapi untuk saat ini belum ada selain NFT yang generasi pendiri RR kemarin. Untuk link Discord dan semua akun media sosial lain yang terkait dengan Republik Rupiah ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi kalian silakan cek setelah nonton ini, kalian tinggal scroll ke bawah, terus kalian langsung gabung terkait media sosial itu, langsung klik link yang tersedia. Terima kasih guys untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!